dimanapun berada, kelompok persekutuan doa karismatik Katolik Santo Mikael Palopo Makassar. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada para panitia yang telah mempercayakan kami untuk memberikan pengajaran tentang penyembuhan luka batin ini. Semoga melalui pengajaran ini ya kita semakin disembuhkan, semakin dipulihkan. Ya supaya hati kita semakin lepas untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kasih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Di sini mau menjelaskan bahwa kalau kita ingin dihargai, kita ingin diterima, kita ingin dikasihi, maka kita pun harus berbuat demikian kepada sesama kita, kepada orang yang kita jumpai. Jangan sampai kita menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita, kemudian kita sendiri cenderung melukai orang lain dengan kata-kata kita, sikap perbuatan kita, sindiran-sindiran kita, mungkin kata-kata kotor yang melukai sesama. Jangan. Kalau kita mau hargai, ya hargai orang lain. Kalau kita mau dikasih, ya kasih orang lain. Itu intinya. Jadi Yesus dengan tegas mengatakan apapun yang kamu inginkan supaya orang perbuat kepada kamu, ya kamu juga lakukan itu kepada orang lain. Kemudian Santo Paulus pun berharap ya dalam Filipi pasal 4 ayat 4, di situ Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam doa dan juga berdoa senantiasa dan ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Jadi saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah selalu, berdoa senantiasa dan ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Di sini Santo Paulus berharap supaya kita di dalam kehidupan kita itu selalu bersukacita di dalam Tuhan. Selalu bersukacita. Bagaimana cara supaya kita selalu bersukacita? Pertama-tama kita syukuri apa yang kita terima di dalam hidup ini. Tanpa bersyukur kepada Tuhan, ya kita sepertinya ya dalam hidup ini selalu mengeluh terus. Jadi kita bersyukur apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, kita pertama-tama bersyukur. Jadi peristiwa-peristiwa pahit pun atau salib-salib kehidupan kita yang kita hadapi, ya coba disyukuri. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak bersyukur? Misalnya tiba-tiba, waduh beritanya kok berita buruk nih. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa saya bisa menerima seperti ini, bisa menghadapi seperti ini. Begitu banyak nilai luhur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya pribadi, saya berikan contoh, satu ketika saya jatuh, kepleset dan jatuh. Saya berpikir itu saya tidak ada orang yang tahu, ternyata ada karyawati yang lihat waktu itu. Lalu pada saat saya jatuh, dalam hati saya katakan, Tuhan, terima kasih saya jatuh. Saya bersyukur, Tuhan terima kasih saya jatuh. Mengapa? Karena saya berpikir dalam ayat bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Saya ambil dari situ, saya ingat ayat itu. Saya bersyukur, saya mulai belajar untuk bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu bahwa melalui ucapan syukur saya, kuasa Tuhan, rahmat Tuhan bekerja dalam diri saya. Lalu dalam hal ucapan syukur, ya saya memang jatuh, kemudian malam itu saja pada saat urutnya itu, ya Bapak Ibu pikirnya tidak sakit. Tetap sakit. Jadi saya tetap tidak ada lain. Jadi saya tidak mengeluh, tapi saya bersyukur. Kemudian saya 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kira-kira begitu, tulang kering saya, kaki saya ini ketatap tempat tidur karena saya mau cepat-cepat ke kapel. Ternyata kaki saya ketatap di tempat tidur. Itu sakit ya minta ampun. Saya hanya elus-elus saja, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ya tidak sampai beberapa menit kemudian, ya ketika sakitnya hilang, ya hilang.
Jadi saya tidak mengeluh, saya tidak marah-marah. Mengapa saya berterima kasih? Supaya ya saya lebih hati-hati. Saya lebih hati-hati lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita kalau kita selalu yang kita hadapi, kita pertama-tama bersyukur dulu. Lalu kita persembahkan itu kepada Tuhan. Lalu kita juga mempersembahkan itu sebagai kurban kecil kita. Nanti saya akan jelaskan lagi. Itu luar biasa nilainya di hadapan Tuhan. Ada nilainya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diharapkan supaya berbahagia, supaya bersukacita di dalam hidup ini, ya. Tetapi kenyataannya banyak manusia tidak mengalami kebahagiaan. Banyak di antara kita tidak mengalami kebahagiaan. Kita tidak mampu bersukacita. Hidup kita terbelenggu oleh ikatan-ikatan akan pengalaman-pengalaman pahit di masa lampau. Jadi banyak orang tidak mengalami itu. Kebahagiaan atau sukacita. Yang ada hanyalah mengeluh, sedih tanpa sebab, ketakutan, kecemasan. Tidak ada. Jarang sekali orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan peristiwa atau ya pikiran-pikiran perasaan yang negatif yang muncul. Kadang-kadang orang ya ikuti terus. Itu yang membuat kita selalu galau, Bapak Ibu. Jadi kita mulai belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang mengalami luka batin, ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu, ya saya juga mau luka batin. Jadi banyak orang ya mengalami luka batin. Orang yang mengalami luka batin, orang yang mengalami berbagai hambatan dalam hidupnya akan sulit bersukacita. Betul tidak? Jadi ketika dia mengalami hambatan-hambatan dalam kehidupannya, dia yang tidak mengalami kasih sayang, dia akan tumbuh sebagai pribadi yang terluka. Jadi orang yang sungguh punya beban, kehadirannya itu membuat atau memberikan beban kepada orang lain dengan sikap tingkah lakunya. Mungkin kata-katanya ketus, ya, membuat orang tidak mau dekat. Tapi kalau orang itu sukacita, dipenuhi oleh damai, ya, sejahtera, kemudian kebahagiaan, kehadirannya itu juga membawa damai bagi orang lain. Ya. Lalu apa yang menjadi cintanya, dan biarkanlah kasih Tuhan itu menyinari tempat-tempat gelap dalam diri kita supaya kita sembuh. Ya. Dalam Yesaya bab 53 ayat 4 sampai 5, di situ Nabi Yesaya mengatakan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Jadi kita hal ini luar biasa, bahwa luka-luka hati kita ini ya, diselamatkan, disembuhkan oleh bilur-bilur cinta Tuhan. Ya, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi luar biasa. Lalu saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini, ya, saya mau katakan bahwa hidup manusia yang dibayangi oleh dosa dan kepahitan hidup. Hidup kita itu selalu terbayang oleh peristiwa atau masa lampau, ya, masa lampau yang pahit, masa lampau yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Selalu saja kecenderungan kita. Jadi kita selalu terbayang dengan hal-hal seperti itu. Tapi di sini dikatakan bahwa
sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Dalam Mazmur 51 ayat 7. Jadi di sini dalam diri kita terdapat kecenderungan yang jahat sejak kita berada dalam kandungan ibu. Jadi bukan baru dewasa ini, bukan. Sudah sejak dalam kandungan orang sudah bisa menderita luka batin. Ya, orang bisa menderita luka batin karena pertama kurang kasih. Ya, karena kurang kasih, karena dikecewakan, karena dikhianati, diperlakukan tidak adil, karena dibohongi atau ditipu, diremehkan, dihina, dilecehkan, diolok-olokkan, dihukum dan lain-lain. Itu membuat orang luka batin. Tanpa kita sadari, ya, kita terluka dengan hal-hal seperti itu. Lalu tanda-tanda psikologis dari orang yang mengalami luka batin. Orang itu mudah tersinggung, ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sadar apa tidak, kadang-kadang ya dua orang di sana sementara cerita-cerita, saya lewat di sini saya berpikir jangan-jangan mereka itu menceritakan saya. Lalu mulai berpikir buruk. Ya. Jadi mudah sekali untuk kemudian cepat marah atau kalau kita tahu bahwa kalau orang iri hati, itu pikiran perasaannya itu fokus hanya pada orang yang membuat dia iri. Betul tidak? Ya. Kalau saya iri, pikiran saya bukan fokus saya kepada Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kepada orang yang saya iri itu. Jadi dengan cara saya, bagaimana caranya supaya bisa menghancurkan orang itu. Itu niat-niat jelek, niat-niat jahat atau ya iri tadi. Lalu suka memberontak. Orang yang luka batin itu suka sekali memberontak. Ada yang pendiam, suka menyendiri, suka ya orangnya jadi pemurung. Kemudian takut, sedih tanpa sebab. Ya tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tiba-tiba dia ingat masa lampau, kemudian ya air mata mulai mengalir, mulai berderai. Kadang-kadang begitu. Atau ketakutan yang enggak, yang tanpa sebab. Kemudian kadang-kadang sedih dan bahkan ingin bunuh diri. Tidak tahu dia mau berpikir apa, tapi ya punya niat seperti itu. Kemudian merasa ditolak atau ya merasa ditolak di mana-mana. Kemudian merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima di mana-mana. Itu tanda-tanda psikologis dari orang yang mengalami luka batin. Kemudian merasa hidupnya tidak berguna, merasa bersalah berlebihan, selalu ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan, merasa tidak diperhatikan sehingga overacting, ya, dengan berbagai macam cara dia berbuat supaya semua orang itu fokusnya kepada dia. Ya, itu ada seperti itu. Kemudian suka membual, yang menutupi kekurangannya. Dia omong banyak, tapi omong kosong, tidak sungguhan. Jadi dia mengada-ada. Lalu gejala fisiknya seperti apa? Sering sakit kepala, sakit jantung, pergi periksa dokter tidak ada penyakit, ya. Kemudian gatal-gatal, ya. Lalu ini gatal-gatal ini saya beri contoh, ada seorang suster tapi bukan kami, susternya kami bukan, ada suster dari daerah lain, dia datang ke tempat ini, kebetulan mereka itu retret, ya, retret komunitasnya mereka datang. Lalu ada seorang suster, dia masih muda mendatangi saya. Dia menceritakan persoalannya, ya, dia menceritakan ya kenapa dia sampai merasa gatal di seluruh tubuhnya, ya, dan memang betul kakinya koreng-koreng. Lalu saya tanya latar belakang keluarganya. Ternyata suster ini dia anak putri tunggal, mereka berdua bersaudara putri tunggal, lalu sikap orang tuanya begitu keras terhadap suster ini. Sebelum waktu itu dia masih awam, ya. Jadi begitu keras, dan kerasnya orang tua itu ya mungkin maksudnya mereka baik, tapi terlalu keras.
Mereka pukul anaknya ini, anak wanita satu-satu ini, sampai keluar darah baru mereka berhenti. Sebelum keluar darah, minta ampun, anak ini minta ampun, tolong, mereka tidak gubris. Itu luar biasanya orang tua yang begitu keras, dan akibatnya anaknya luka batin, akhirnya sampai ya gatal-gatal seluruh badannya itu. Ketika didoakan, akhirnya lukanya kering, koreng-koreng mulai kering, mulai hilang. Ya, jadi luar biasa. Lalu kemudian gejala fisik lain mengalami ketegangan pada saraf-saraf, pada tengkuk leher, ya. Kemudian migrain juga. Kadang-kadang sakit lambung, ya. Periksa dokter atau minum obat penenang atau minum obat lambung itu hanya sesaat saja. Setelah itu ya sakit lagi. Karena dia luka batin. Jadi kita tidak bisa ya kalau luka kena sakit lambung ya karena luka batin dia akan sakit lagi. Oleh karena itu, kita perlu berdoa supaya luka batin kita itu pulih. Ada yang sakit lambung ini, ada seorang ibu, dia bekerja di bank. Dia datangi saya, dia ceritakan ya latar belakang di tempat kerjanya bahwa dia dimusuhi, dia ditolak, dia tidak diterima. Dia merasa terluka sekali, dia merasa malu sekali. Tapi padahalnya orangnya pintar sekali cari nasabah ya. Orangnya pintar sekali untuk ya jual-jual itu dia bagiannya dia pintar sekali. Hanya ya entah kenapa pimpinannya, bawahannya, kabaknya itu tidak terlalu suka dengan orang ini. Dia tidak menerima orang ini, makanya dia sakit hati, dia luka batin. Jadi dia keluar masuk pergi ke dokter, ya gonta-ganti dokternya, minum obat ini, obat lambung, sakit lambung, tetap juga sakit lambung, tetap sakit kepala tetap. Kemudian orang yang sulit tidur, ya sulit tidur ini juga bisa, ya. Kadang-kadang aduh tidurnya masih muda sudah sulit tidur ya. Karena seperti itu karena luka batin. Tetapi tidak semua ya, tidak semua orang yang sulit tidur itu karena luka batin. Kadang-kadang karena faktor usia pun bisa ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sakit fisik yang akarnya adalah luka batin. Jadi tidak semua penyakit fisik itu karena luka batin. Ada yang perlu harus ke dokter. Ya, jangan oh saya sakit kepala atau saya sakit gigi karena luka batin. Obat dari dokter. Lalu luka batin itu menghambat relasi kita dengan Tuhan dan sesama, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdoa dengan baik, ya, kalau di dalam hati kita. Jadi kita untuk relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Orang yang luka batin itu mempersulit orang lain dan menjadi beban bagi orang lain. Saya tidak tahu Bapak Ibu menyadari apa tidak di dalam kehidupan bersama, dalam kelompok doa, dalam keluarga. Ya, kalau luka batin pasti akan mempersulit orang lain. Entah sikapnya, kata-katanya, kadang-kadang kata-katanya ketus. Kadang-kadang kata-katanya kasar, ya, membuat orang lain jengkel. Kemudian orang yang tidak bahagia membuat orang lain pun tidak bahagia juga. Ya. Oleh karena itu perlu kita tangani, perlu disembuhkan. Dalam diri manusia menurut ilmu psikologi terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita itu hanya 10%, sedangkan alam bawah sadar kita itu 90%. Jadi lebih banyak yang tidak kita sadar. Ya. Kemudian itu seperti komputer yang merekam seluruh peristiwa dan menyimpan data-data kehidupan kita. Ada peristiwa yang menggembirakan, ada peristiwa yang menyakitkan. Jadi disimpan dalam data-data komputer kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan mengira bahwa oh ya ingat semua. Tidak, kadang-kadang kita tidak ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, di masa lalu kita. Di dalam kanun apa yang terjadi dengan orang tua kita tidak tahu. Jadi itu data kehidupan kita itu disimpan betul rapi kehidupan ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Karena setiap hari kita hanya mengeluh kenapa kok saya ini hidupnya itu seperti saya katakan Tuhan
mulai mengalami luka dan dosa. Kita melihat pertama, sejak ada dalam kandungan, kita sudah mengalami luka. Ya, sejak dalam kandungan, sejak dalam 0 bulan kita sudah mengalami luka batin. Janin dalam kandungan sudah bisa merekam semua peristiwa-peristiwa hidup kita. Ya, janin turut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi kalau ibunya gembira, anaknya juga pasti gembira. Ibunya sedih, ibunya susah, ya, mikirin sesuatu, pasti anaknya pun ikut merasa sedih, merasa takut. Kita lihat contoh peristiwa yang menggembirakan, ya. Contohnya Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, ya, dalam Lukas bab 1 ayat 43 sampai 44. Ketika Maria sudah sampai di rumah Elizabeth, dia memberi salam kepada Elizabeth. Lalu Elizabeth, ya, dengan spontan mengatakan, ya, ketika saya mendengar salammu, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Luar biasa kan? Ada peristiwa yang menggembirakan. Anaknya bersuka cita. Mengapa? Karena Elizabeth dengan spontan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang untuk bertemu dengan saya, ya. Jadi luar biasa. Itu peristiwa yang menggembirakan. Tapi kalau peristiwa yang menakutkan, ya macam-macam, ya. Pikiran sebagai ibu, ya, dia pasti berpikir macam-macam, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Anak yang di dalam kandungan pun yang mengalami seperti itu, rasa sedih, rasa takut, ya, luka-luka batin dalam kandungan. Di sini pertama, ibu belum siap menerima bayi dalam kandungan karena tekanan ekonomi, sehingga anak mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Tekanan ekonomi, sementara mengandung dia memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Anak yang di dalam rahimnya pun, di dalam kandungan pun ikut merasakan itu, sedih, ya. Rasa khawatir bagaimana untuk hidup ke depannya. Ibu mengalami tekanan batin karena, ya, cekcok dengan mertua, sehingga anak menjadi cuek dan anak tidak menghormati lagi kakek neneknya itu kalau sudah gede. Karena mertuanya itu selalu menyakiti, atau si ibunya itu menderita tekanan batin karena mertuanya. Jadi bertengkar terus dengan mertuanya. Kalau tidak dengan mertuanya, pasti yang persoalan pertama dengan suaminya pasti, ya. Kemudian ibu mengalami tekanan batin karena bertengkar dengan suami. Ya, misalnya suami selingkuh, sehingga anak membenci ayah dan tidak bisa dekat dengan ayah. Jadi kalau sementara mengandung, ya jangan ganggu orang lain. Ya, pasti ada pertengkaran di situ. Kemudian ibu tidak sehat yang membuat anak pun pasti sakit-sakitan, anak yang ada dalam kandungannya. Ibu dan ayah berencana menggugurkan bayi dalam kandungan karena berbagai macam alasan, namun tidak berhasil gugur, sehingga anak merasa tidak dicintai orang tuanya. Ya, menjadi pemberontak, anak merasa ditolak di mana-mana. Anak menyimpan kebencian dan dendam. Kemudian seringkali merasa putus asa, bahkan ingin bunuh diri. Ya. Ini banyak, ya, kami menerima camping, banyak anak muda yang mengalami seperti ini. Ya. Ditolak, bahkan ingin digugurkan, kemudian, ya, karena cinta Tuhan akhirnya anaknya selamat. Anaknya ketika dewasa dia jadi pemberontak. Ya. Ada seorang gadis, dia, ibunya itu setelah tamat SMA langsung hamil dia. Lalu karena malu dia ingin menggugurkan, tapi suaminya melarang. Kemudian si anaknya lahir, ya, dari kecil anaknya itu memang, ya, nakal sekali, tidak bisa diomongi. Padahal orang tuanya itu sudah memenuhi keinginannya, sudah memberikan cinta, memberikan kasih yang luar biasa. Tetapi si anak ini karena dia terluka, selalu menuntut dan dia selalu merasa kurang. Kemudian dia saya masih ingat baik, waktu dia kuliah, dia minggat dari rumahnya. Orang tua sementara cari, dia itu pergi tinggal di hotel, kemudian sore-sore dia datang ke sini menemui saya. Dia bilang, suster saya minggat. Enak memang dia omong. Lalu saya doakan sebelumnya, saya curhat dengan saya tanya, kamu bagaimana cara minggatnya? Dia ceritakan panjang lebar.
Kemudian dia marah selama omong dengan saya itu. Dia marah dengan mamanya dan dia omong jelek benar. Ya, andai kata mamanya di depannya pasti dia akan bunuhkan. Karena begitu kasar sekali anak ini. Kemudian dia mengancam lagi. Suster, sekarang suster pilih. Mau saya minggat atau mau saya bunuh diri? Saya bilang dua-duanya tidak boleh. Kamu sekarang kembali ke rumahmu karena papa dan mamamu mencarimu. Saya bilang saya tidak mau. Dia bilang saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Saya tidak mau melihat mama. Kemudian ya entah bagaimana dia kembali ke rumahnya, dia selesai kuliah, sekarang dia memang sudah buka usaha sendiri, itu pun sama. Ya, pinjam uang orang tuanya tidak balik-balik. Ya, utang sana sini dan dia berfoya-foya, sulit diatur. Ya, itu tanda anak yang luka batin yang ingin digugurkan. Kemudian orang tua mengharapkan anak laki-laki, ya, atau perempuan, namun terjadi sebaliknya sehingga anak merasa tidak diterima apa adanya. Itu ada juga. Ibu mengandung di luar nikah sehingga anak merasa malu, sedih dan tertekan. Anak pun menjadi pemalu, sedih tanpa sebab. Jadi anak juga mengalami itu peristiwa. Ya, dia hamil di luar nikah, jadi dia malu. Ya, malu untuk mengakui, maka anak pun jadi malu. Kemudian ibu percaya kepada dukun-dukun, kuasa-kuasa gelap, ya. Kemudian dia percaya kepada hal-hal seperti itu, anaknya pun dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Maka anak itu menjadi cacat atau mengalami keterbelakangan mental. Itu ada. Jadi kelihatannya seperti on gitu. Jadi enggak sehat, enggak normal. Karena dia persembahkan ke roh-roh jahat. Jadi pada umumnya anak yang mengalami ditolak dalam kandungan atau mau digugurkan itu merasakan perasaan-perasaan negatif, ya, seperti merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima di mana-mana, merasa tidak berguna, selalu kecewa, ya, menjadi pemberontak, ya, marah, sedih tanpa sebab, putus asa dan ingin bunuh diri, ya, tidak puas, ya, pendiam, pemurung, penyendiri, itu. Jadi banyak sekali dia mengalami peristiwa-peristiwa pahit di dalam kehidupannya. Jadi rasanya ya selalu saja sedih, selalu saja galau terus. Jadi tidak bahagia sama sekali. Kemudian luka batin pada saat kelahiran dan bayi. Seorang bayi yang saat lahir mengalami kesulitan sehingga harus dibantu dengan alat-alat kedokteran, maka anak itu seringkali merasa terancam bila melihat barang-barang tajam atau benda-benda tajam. Sehingga kalau sakit dia takut ke dokter. Ya, dia takut ke dokter, kemudian merasa bersalah terhadap ibunya, kemudian merasa hidupnya selalu sulit. Itu ada. Ya. Seorang bayi saat lahir mengorbankan nyawa ibunya. Nah, anak itu akan terus merasa bersalah. Ya, terluka karena kehilangan ibu kandungnya. Merasa berdosa karena merenggut nyawa ibunya. Jadi kalau dia lahir kemudian ibunya meninggal, ya seperti ini luka batinnya dia. Dia selalu merasa bersalah karena ibu. Kenapa kok ya kehadiran dia ibunya meninggal? Itu ada. Kemudian seorang bayi saat lahir, ayah tidak sempat hadir ya untuk menyaksikan atau melihat ya ke waktu dia lahir itu. Sehingga anak merasa kecewa dan tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Jadi ya lebih bagus kalau bapaknya ikut ya di situ, ikut hadir, mendukung, mendoakan supaya dia lancar ya dalam istrinya lancar dalam melahirkan. Itu anak juga merasa diperhatikan oleh bapaknya. Kemudian bayi yang diperlakukan kasar oleh petugas medis misalnya dokter atau bidan yang menolong dia, maka anak itu pun takut ke dokter. Jadi kalau dokternya kasar, ya pasti anak juga takut. Ya. Kemudian seorang anak yang lahir prematur, ya, sebelum waktunya sudah lahir, ya, dia merasa sakit-sakitan, dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak bertanggung jawab dalam hidupnya karena dimasukkan dalam inkubator. Anak itu merasa kesepian dan dia merasa seolah-olah dia berjuang sendirian. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ya. Lalu bayi ketika lahir diberikan kepada orang lain atau dititipkan pada panti asuhan, ya. Anak tidak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri sehingga
anak itu merasa dibuang dan tidak dikehendaki orang tuanya. Dia merasa kesepian. Dia merasa bahwa saya ini tidak diinginkan oleh orang tua saya. Dia sedih kadang-kadang. Lalu bayi lahir di jalan, kita tahu kalau bayi lahir di jalan itu dia merasa tidak aman. Ya. Kemudian orang tua sibuk bekerja, bayi diasuh oleh pembantu, anak itu kurang mendapat perhatian, kurang mendapat belayan kasih dari orang tuanya karena kekurangan air susu ibu atau hanya diletakkan di box ya. Kadang-kadang anak itu ya diletakkan di situ, kalau ngompol tidak diganti. Kemudian kalau lapar ya juga menangis sampai berhenti sendiri. Itu anak seperti itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya. Sehingga anak itu merasa tidak diperhatikan. Dia merasa kesepian. Jadi seolah-olah dia itu hidup ya sendirian. Tidak ada yang memperhatikan dia. Karena pikirnya sudah aman kalau tinggal di box ya main sendirian. Padahalnya tidak. Ya. Kita perlu memperhatikan anak-anak seperti itu. Nanti kalau dia sudah gede, dia akan haus ya untuk diterima oleh orang lain. Kemudian bayi yang jatuh dari tempat tidur, ya kalau sudah besar dia nanti takut juga pada ketinggian, pada tempat-tempat yang tinggi dia takut sekali. Di sini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, ya. Baik dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Walaupun kita sudah lupa kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau tidak tahu apa yang terjadi ketika kita dalam kandungan, saat kita dilahirkan atau masa bayi, masa kanak-kanak kita. Namun Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan tahu di mana kita terluka. Ya, kita butuh jamahan kasih Tuhan. Kita butuh sentuhan-sentuhan cinta Tuhan. Dia bisa dan sanggup menyembuhkan. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk menyembuhkan kita. Kita ingat kembali peristiwa-peristiwa kita, masa lalu kita. Yang pahit, yang buruk bagaimanapun. Kita letakkan, kita serahkan kepada Tuhan. Pertama percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kita jauh, tetapi bagi Tuhan selalu dekat. Ya, bagi Anda yang mengalami kekurangan kasih pada saat kelahiran dan masa bayi, Anda dapat memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan luka-luka batin Anda. Yang mungkin pengaruhnya masih Anda rasakan sampai dewasa ini. Mohonlah jamahan kasih Yesus untuk menyembuhkan Anda. Bisa ya melalui, nanti sebentar kami akan mendoakan. Ya, kami akan mendoakan. Jadi Anda mohon sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah Anda satu persatu. Kemudian masa kanak-kanak, ya, masa kanak-kanak dititipkan, ada penolakan, diasuh pembantu, diolok orang tua terlalu keras, itu membuat anak itu luka batin, ya, membuat dia tidak, ya, kalau kita bilang dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa bahagia di dalam kehidupannya, karena dia merasa kesepian, dia merasa ya bahwa dia berjuang sendiri dalam hidup ini. Kemudian masa remaja adalah masa yang penuh pergolakan. Masa yang baru dalam kehidupan, seolah-olah hidup seseorang baru mulai mekar, namun tidak semua orang mengalami masa remaja yang indah, ya, karena mengalami luka-luka batin, yaitu pengalaman-pengalaman pahit masa lalu. Antara lain, orang tua tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak gadisnya, kepada anak remajanya. Kemudian orang tua tidak mendukung dalam hal hobi atau minat anak yang memilih jurusan, ya, dan lain-lain, itu tidak didukung, membuat anak terluka juga. Orang tua tidak memberikan waktu bersama dalam keluarga. Ya, kadang-kadang dalam keluarga itu, ya, keluarga itu adalah sebuah komunitas kecil, gereja kecil, tetapi anak tidak merasakan kebersamaan dalam keluarga. Ya, dalam kehidupan harian kadang-kadang anak merasa ya pulang sekolah, dia masuk kamar, tidak keluar hanya makan, terus itu masuk kamar, karena di rumah tidak ada orang tua sibuk bekerja. Kemudian makan pun ya tidak sama-sama, sendiri-sendiri. Jadi siapa yang lapar silakan, makanan sudah disiapkan di meja oleh pembantu, ya orang tua ya sibuk dengan urusan sendiri, anak sibuk dengan urusan sendiri, sehingga mereka tidak saling bertemu. Komunikasi itu kurang sekali. Jadi itu membuat anak pun tidak betah tinggal di rumah, ya.
Padahal ya rumah kita, keluarga kita harus hidup bersama. Ya kita harus berkomunikasi, dialog bersama dalam keluarga. Kita saling membantu, saling mendukung dalam keluarga kita. Kemudian orang tua pun seringkali tidak menghargai peran anak ya. Marah-marah di depan pacarnya mungkin bisa saja terjadi, atau bahkan bisa menampar anaknya karena pacaran, keluar malam-malam dia menampar, bisa saja terjadi. Orang tua selalu mengawasi anak secara berlebihan, yang mengekang anak sehingga anak tidak boleh bergaul, yang kemudian menerapkan aturan-aturan yang keras ya terhadap anaknya. Kemudian orang tua terlalu memanjakan anak ya. Terlalu memanjakan anak, membuat atau menyediakan kemudahan-kemudahan bagi anaknya secara berlebihan, sehingga akibatnya anak itu tidak mampu mandiri, tidak bisa bertanggung jawab. Ya, anaknya itu kadang-kadang tidak sopan, tidak tahu sopan santun, tidak tahu peraturan. Jadi dia dimanja, terlalu manja, membuat anak ini pun terluka dalam kehidupan ya masa depannya, dalam kehidupan dia remajanya atau dewasanya. Kemudian remaja melihat orang tua bertengkar terus ya, waktu anak masih kecil, masih gadis, melihat orang tua itu bertengkar, anak itu takut menikah. Kenapa? Orang tuanya itu bertengkar terus di hadapan anak. Ya, pernah satu ketika ponakan saya ini, saya telepon, iseng-iseng saya telepon, lalu dia bilang, "Tante, papa dan mama berantem." Kami tertawa. Loh kenapa? Saya langsung telepon ini kakak ipar saya. Ya, mereka sementara kerja main-main ini ceritanya. Anak kecil ini umur 6 tahun, dia ada di situ. Lalu bapaknya itu bantu istrinya. Bantu istrinya. Anak itu juga ada. Lalu bapaknya itu bukan hanya bantu istrinya, tapi sambil main HP. Lalu mungkin rupanya mamanya marah, anaknya bilang, "Nah, tante, tante, papa dan mama bertengkar, berantem." Kami tertawa dari situ. Saya bilang, oh kalau begitu jangan di depan anak kalau marahi pasangan atau bertengkar. Ya, jadi hati-hati karena mereka itu melihat ya pada waktu itu. Tapi kalau memang itu keterlaluan, setiap hari kalau bertengkar, itu membuat anak juga takut menikah. Nanti mereka bilang, jangan-jangan nanti saya seperti mama saya, dimarahi terus sama papa. Ada orang tua yang sudah 25 tahun menikah, punya 3 anak, anaknya sudah usia 30 tahun ke atas, belum menikah satu pun. Mengapa? Karena 3 anak ini melihat orang tuanya itu bertengkar terus di rumah. Dari pagi sampai sore mereka pokoknya ada persoalan sedikit, selalu saja panjang terus persoalannya, mereka ada saja persoalan. Lalu anak ini mereka tidak kerasan tinggal di rumah karena bertengkar terus. Lalu dan dia menceritakan keadaan di rumahnya. Lalu dia mengatakan, "Suster, buat apa saya menikah? Kalau saya menikah nanti saya seperti orang tua saya. Bertengkar terus, saya tidak mau hidup seperti itu." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya, bagi yang masih punya anak remaja, lebih baik kalau bertengkar ya jangan di depan anak, ya, masuk kamar, ya. Saling menceritakan atau ya saling menyelesaikan persoalan itu dalam kamar. Jangan sampai anak itu melihat atau menyaksikan sendiri. Apalagi kalau mengungkapkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Kemudian orang tua nyeleweng, ya, orang tua yang selingkuh, orang tua yang minta cerai, itu pun membuat anak takut, ya, takut dan malu. Jangan sampai nanti besok lusanya atau ke depannya menikah lalu seperti itu. Jadi dia takut. Kemudian ini cerita yang bercerai ini. 2 hari yang lalu saya menerima konsultasi dari seorang ibu mengatakan bahwa, "Ya suster, doakan saya mau dicerai sama suami saya. Ya kan ada satu persoalan." Lalu saya doakan mereka agak tenang, lalu dia bisa memaafkan suaminya juga bisa konsultasi ke saya. Akhirnya saya doakan mereka berdua, lalu sekarang mereka berdamai kembali, ya saling mencintai, saling setia satu dengan yang lain. Kemudian mengalami pelecehan seksual, itu pun membuat anak remaja itu, ya gadis itu terluka juga.
kecewa karena putus pacar, kecewa karena ya putus sahabat, sehingga ya dia juga patah hati, kemudian ingkar janji, itu pun membuat anak itu jadi luka batin. Kemudian akibat dari penolakan itu sikap mengalah, ya, merasa sepi, depresi, putus asa, ingin mati rasanya, kemudian kehilangan menerima kasih sayang dan mengekspresikannya, kasih sayang itu pun ya dia tidak mengalami. Kemudian luka batin masa dewasa, kecewa dengan mertua karena tidak diterima oleh mereka, ya, merasa mertua cerewet, terlibat dalam keluarga anaknya dan lain-lain, ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan ini semuanya baik-baik ya dalam keluarga, ya. Ya, jadi seperti itu. Di sini kecewa dengan mertua karena tidak diterima oleh mereka, ya. Kemudian suami atau istri selingkuh mengganggu pasangan orang lain, itu harus hati-hati juga ya. Kemudian merasa bersalah karena menggugurkan kandungan, dikecewakan anak karena tidak tahu berterima kasih, anak sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, jadinya anak jadi pemberontak ya, tidak tahu aturan di rumah, sulit diatur dan sebagainya. Kemudian dijodohkan oleh orang tua sehingga tidak mengalami kasih dalam keluarga, itu pun membuat orang jadi luka batin. Mungkin istri diperlakukan kasar, ya, dipukul oleh suami atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kemudian suami penjudi kelas berat, ya, pemabuk, suka main perempuan, membuat pasangan dan anaknya jadi luka batin. Mungkin suami minder kerja karena gaji istri lebih besar, itu pun bisa, ya. Kadang-kadang suami seperti itu tidak percaya diri. Mungkin istri lebih dominan dalam keluarga sehingga suami tertekan, ya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu dominan dalam keluarga, mengatur ini dan itu terhadap pasangan, ya. Jangan terlalu cerewet, orang laki-laki enggak suka, enggak betah tinggal di rumah. Jadi layani dengan baik, ya, dengan penuh kasih sayang, ya. Juga mungkin luka batin di masa dewasa, pernah ditipu, difitnah, dituduh oleh rekan kerjanya juga bisa. Mungkin Anda adalah menantu yang diperlakukan dengan semena-mena oleh mertua. Mungkin Anda adalah mertua yang tidak dihargai dan diremehkan oleh menantu. Mungkin Anda adalah orang tua yang dikecewakan oleh anak-anak. Mungkin Anda seorang yang konflik dengan ipar karena tidak cocok dan bertengkar soal warisan. Ya, jadi ya kita lihat kembali ya luka-luka hati kita. Kemudian syarat untuk sembuh, pertama harus mau. Ya, dari diri sendiri bahwa saya mau sembuh. Yang kedua, beriman, percaya kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Ya. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa dan nyata bagi orang yang percaya. Yang ketiga, perlu kita bertobat dari setiap kelemahan dan dosa, ya. Kemudian mengampuni satu dengan yang lain. Siapapun orangnya yang telah melukai kita, kita perlu memaafkan, kita perlu mengampuni. Ya. Obat yang luka batin ini obatnya itu mujarab, hanya mau mengampuni. Tanpa mengampuni, kita berdoa atau percaya bagaimanapun tidak bisa. Obatnya hanya mau mengampuni, rela mau mengampuni, menerima orang itu apa adanya. Ya, kemudian kita juga menerima diri kita apa adanya. Ya. Jadi jangan sampai ya kita dendam terus percuma. Ya. Yang sakit ya kita, bukan orang itu. Dia setelah melukai, dia pergi, dia seenaknya dia kerja, macam-macam. Kita yang setengah mati, mikirin dia terus. Jengkel dengan dia. Itu yang menjadi hambatan. Ya, kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Lalu langkah-langkah untuk sembuh. Pertama kita ingat kembali luka-luka hati kita. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita ingat kembali. Ya, tahap demi tahap ya. Kita ingat kembali masa lalu kita. Lalu kita rasakan kembali luka-luka hati kita. Kemudian ya dengan membantu untuk mengampuni orang-orang yang melukai, mungkin orang tua, mungkin ipar, mungkin apa namanya, yang mertua, sesama dalam kelompok pelayanan, bisa saja. Yang penting kita mau, mungkin kita tidak dihargai, kita ampuni mereka. Kemudian mencintai orang yang mengecewakan kita atau orang-orang yang melukai kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada macam-macam penyakit, yaitu penyakit rohani, itu perlu mengaku dosa, kemudian emosional, ya, dosa orang lain, dosa pribadi, itu perlu doa penyembuhan batin, perlu konsultasi. Jadi ya kami bersedia untuk melayani Anda. Jadi Anda
tinggal telepon saja ke tempat kami, dari jauh kami akan mendoakan Anda. Kemudian sakit fisik ya, penyakit fisik ya kita doakan doa biasa. Kemudian ada pengaruh-pengaruh roh jahat atau apa ya kita mengaku dosa, penyembuhan batin, kemudian perlu doa pembebasan ya. Tetapi setelah COVID ya kalau ada yang punya jimat-jimat, punya kuasa gelap, Anda bisa datang ke tempat kami. Tapi setelah COVID, jangan sekarang. Sekarang kami belum menerima tamu. Setelah COVID Anda bisa ya. Kami bisa menerima kalau setelah COVID. Jadi kapan waktunya kita belum tahu ya. COVID masih berkepanjangan, kita nggak ngerti kapan selesainya. Kemudian supaya berhasil dalam doa perlu diagnosa. Ya, bila lukanya dalam itu memang butuh waktu, butuh proses ya. Kita berdoa berulang-ulang tidak apa-apa, yang penting kita mau. Kemudian jika belum sembuh ya atau belum sembuh mungkin akarnya belum kita temukan. Lalu bagaimana cara berdoa? Ya kita berdoa biasa, yang kedua kita pakai imajinasi iman, membayangkan, kemudian seperti tadi saya katakan ucapan syukur itu membantu sekali. Ada kuasa dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18 ya. Anda bisa baca kembali ayat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seakhiri sesi ini terima kasih dan Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Amin. Terima kasih, Suster. Apa ada Bapak Ibu 1-2 yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ke doa penyembuhan batin. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin Suster bisa diarahkan pada saat kita nanti mau masuk doa penyembuhan, kita harus bagaimana coba? Ya, tadi sudah saya jelaskan, kita hadirkan kembali ya luka-luka hati. Dan kami akan mendoakan secara umum. Kita hadirkan kembali ya pengalaman-pengalaman pahit kita. Lalu kita serahkan, kita sadari bahwa Yesus saat ini hadir bersama kita, ada bersama kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia membuka kedua tangannya untuk menerima luka-luka hati kita. Segala sakit penyakit kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kemudian kita mengiman, kita percaya. Lalu harus berani untuk mau mengampuni ya orang-orang yang melukai hati kita. Saya kira itu saja. Oke, mungkin kita bisa mulai juga mungkin tambahan Suster, kadang-kadang orang yang luka batin itu tidak merasa kalau dia terluka. Iya, kadang-kadang memang seperti itu. Dia merasa tidak terluka, tetapi dalam sikapnya, tindakannya, kata-katanya kadang-kadang kasar sekali. Dia tidak menyadari, dia merasa bahwa itu tidak salahnya bagi dia, dia merasa tidak bersalah. Padahal ketika dia berhadapan dengan orang, itu membuat orang itu jadi beban juga dengan kehadirannya. Harus kita melihat kembali akar-akarnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang penting dia mau terbuka. Kalau dia merasa aman-aman saja, kita tidak mungkin menemukan ya luka batinnya. Mungkin dia sendiri tidak menyadari, mungkin di dalam kandungan juga bisa. Kita tidak tahu. Jadi kita mesti melihat akar, kembali ke masa lampau kita. Oke, barangkali kita siap-siap jadi Bapak Ibu, bagaimana kita ambil posisi doa, tidak usah malu kiri kanan. Saat ini kita tertuju kepada Tuhan saja. Nanti Suster akan memandu, baik kita mengingat setiap luka-luka batin kita, mulai dari kita kecil sampai saat ini. Dan seperti tadi katanya Suster, kita harus terbuka dan mau. Kalau tidak mau ya pasti Tuhan tidak akan menyembuhkan. Jadi harus mau dulu. Ya, mungkin begitu, Suster. Ya, benar. Mari saudara-saudari yang kasih, kita siapkan hati kita. Kita sadari bahwa saat ini Yesus hadir di hadapan kita. Kita ungkapkan segala kerinduan kita kepada Yesus. Yesus mengerti setiap peristiwa hidup kita.
Yesus melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan Yesus mendengarkan cerita hati kita, keluh kesah kita. Pandanglah Yesus yang saat ini hadir di hadapan. Di dalam imajinasi iman, engkau membayangkan Yesus hadir dan dia menunggumu dengan setia. Letakkan semua beban-beban kehidupan, luka-luka hatimu selama ini. Engkau yang mungkin ditolak, dikecewakan, atau mungkin dengan sesamamu engkau tidak diterima. Engkau rasakan kembali. Biarkanlah kasih Yesus saat ini memenuhi hatimu, menguasai seluruh kehidupan. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang negatif engkau serahkan pada Yesus saat ini. Yesus sungguh mencintai dan mengasihi. Dan percayalah bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Teruslah engkau berdoa dalam hati. Pandanglah Yesus yang saat ini ada di hadapan. Dia membuka kedua tangannya, dia menunggu engkau untuk datang kepadanya. Karena dia sungguh mencintai engkau. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini mau membawa seluruh diri kita ke hadapan Tuhan Yesus. Dia yang mencintai kita, Dia yang menyertai kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan saat ini Yesus menantikan kita masing-masing untuk datang kepadanya, menyerahkan seluruh luka-luka hati kita, menyerahkan masa lalu kita kepada Dia. Mari saat ini kita bersama-sama menyanyikan Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi kita nyanyikan. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu,
ada. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini duduk diam di hadapan. Engkau mengenal masa lalu kami. Engkau melihat setiap peristiwa yang terjadi ya Tuhan. Engkau juga mengetahui luka-luka hati kami. Biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya secara lepas bebas dalam diri kami ya Tuhan. Shikanarata kasiana. Ya rakasikanarata kahalarata sini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Ya Rasyanaralaya, ya Rasyanaralaya, ya Rasyanaralaya, ya Rasyanaralaya,
Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami. Pandanglah kami anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamah hati kami ya Tuhan. Engkau terangi seluruh hidup kami ya Tuhan. Luka-luka Engkau sinari luka-luka hati kami dengan terang cinta-Mu sendiri. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus berkarya secara bebas dalam diri kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, perasaan kami. Bebaskanlah kami dari pikiran perasaan yang negatif saat ini ya Tuhan. Dan curahkanlah rahmat pengampunan-Mu, agar kami mampu mengampuni setiap orang yang melukai hati kami. Sejak dalam kandungan hingga saat ini ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau balut luka-luka hati kami dengan cinta-Mu. Biarlah kasihkan rata kalara. Curahkanlah Roh Kudus-Mu saat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa penyembuhan-Mu. Dan biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau balut luka-luka hati kami satu persatu dengan damai dan cinta-Mu. Engkau pulihkan ya Tuhan. Biarlah kasih kerahiman-Mu Tuhan selalu menggenangi kami satu persatu saat ini. Sehingga damai dan sukacita boleh kami alami. Ya Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Engkau juga bebaskan kami dari pikiran perasaan, dari kebencian dan kemarahan, pikiran perasaan yang negatif, yang selalu menghantui kami, yang selalu menguasai seluruh hidup kami. Biarlah Engkau lepaskan, Engkau bebaskan saat ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, segala ikatan-ikatan, pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan kami, kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah saat ini dengan kuasa kasih kerahiman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang mematahkan dan menghancurkan. Engkau sendiri yang membebaskan ya Tuhan. Dan biarlah saat kasih-Mu ya Tuhan memberikan kami damai dan sukacita. Biarlah kasih-Mu saat ini ya Tuhan selalu melingkupi kami. Genangi kami ya Tuhan saat ini dengan damai dan cinta-Mu. Dan Engkau perbaharui hati kami ya Tuhan. Engkau kobarkan kembali api cinta-Mu dalam diri kami ya Tuhan. Untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau juga akan berkat-Mu secara melimpah ya Tuhan. Untuk keluarga anak-anak-Mu saat ini yang duduk di hadapan-Mu. Engkau berkati mereka, keluarga mereka satu persatu. Keluarga yang terancam perceraian. Biarlah saat ini Engkau utuhkan kembali ya Tuhan. Engkau perbaharui hidup perkawinan mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh boleh mengalami damai dan sukacita. Boleh mengalami kerahiman. Biarlah saat ini ya Tuhan. Engkau jamah setiap anggota keluarga anak-anak-Mu ini. Satu persatu Engkau balut luka-luka hati mereka. Mungkin mereka yang mengalami kekecewaan. Karena pekerjaan. Karena persoalan-persoalan dalam keluarga. Karena ekonomi. Biarlah saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang melingkupi mereka dengan damai dan cinta. Curahkanlah kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu. Damai dan kekuatan. Biarlah kekuatan baru boleh mereka alami. Perbaharuilah hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan Engkau tambah iman mereka satu persatu. Agar dalam keadaan apapun, mereka sungguh-sungguh hanya percaya dan bersandar kepadamu. Karena Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, setiap mereka yang pengaruh-pengaruh ikatan-ikatan akan kuasa gelap atau ikatan-ikatan karena kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa. Setiap mereka yang pengaruh kena permainan judi, kena rokok, kena mabuk-mabukan. Biarlah saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang mematahkan dan menghancurkan pengaruh-pengaruh ikatan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, yang mengganggu mereka. Biarlah Engkau sendiri yang melepaskan dan membebaskan. Dan biarlah Engkau pulihkan mereka saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan. Engkau kobarkan kembali api cinta kasih dalam diri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dengan motivasi murni melayani umat-Mu. Supaya mereka juga boleh mengalami damai dan sukacita. Engkau saat ini jamah mereka ya Tuhan satu persatu. Perbaharuilah seluruh hidup mereka ya Tuhan. Motivasi pelayanan mereka.
baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat atau dimanapun mereka berada. Maka saat ini ya Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus dan perbaharuilah hati anak-anak ini. Kobarkan kembali api cinta kasih dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini ungkapkanlah rasa syukur dalam hatimu masing-masing. Percayalah bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dan bekerja dalam dirimu masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kuasa kasih kerahiman, kuasa penyembuhan. Biarlah saat ini Engkau terus bekerja dalam diri anak-anak-Mu. Dan Bunda Maria, Engkau Ibu kami, doakanlah kami semua. Doakanlah anak-anak-Mu ini, keluarga mereka satu persatu. Engkau doakan ya Bunda Maria. Dan hantarlah kerinduan hati anak-anak-Mu ini kepada putra-Mu sendiri. Supaya mereka sungguh-sungguh mengalami pemulihan, penyembuhan, dan pembebasan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih, Suster. Wah, cepat sekali ya. Rasanya masih pengen ya, Suster. Ada waktu lebih, Suster. Mungkin boleh sharing Bapak Ibu apa yang dialami tadi. Ada mungkin yang boleh sharingkan pengalamannya tadi waktu doa. Waktu doa tadi saya bersama Suster Alfonsa. Jadi tadi membantu untuk berdoa bersama untuk Bapak Ibu. Tidak kelihatan. Ya, selamat malam Suster Alfonsa. Ya. Oh ya, selamat malam Ibu, selamat malam Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Malam Suster. Ya, ini Suster Kepala Biaranya, Suster Alfonsa. Luar biasa kan bisa membantu Bapak Ibu malam ini ya. Luar biasa banget, terima kasih. Ya mungkin ada yang mau sharing bagaimana, ada yang tersentuh. Ya kalau memang tidak sempat malam ini bisa ya besok-besok bisa telepon atau tulis surat tidak apa-apa. Ya. Iya. Atau mau konsultasi sekalian Bu. Ini tadi ada saya itu bagi yang mau konseling nomor-nomor telepon tidak bisa ditampilkan ya Ning? Oh iya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada mau sharing tadi bagaimana